jangan diam saja. Kau membaca, aku membereskan. Itu perjanjiannya. Maafkan aku, Rainbow Dash. Aku sudah membayangkan betapa serunya kau berada dalam acara konvensi penantang maut. Andai Putri Celestia tidak membutuhkan bantuanku dalam pertemuan di Griffonstone. Jangan khawatir, aku akan pastikan A.K. Yearling menandatangani bukumu. Aku tidak percaya dia akan datang. Dia tidak pernah menghadiri acara seperti ini. Menurutku, ini sangat menyenangkan bagi penggemar poni lainnya. Tapi karena aku dan kau kenal dekat A.K. Yearling, dan kita tahu dia adalah si penantang maut, maka itu bukan masalah. Pertemuan ini sangat seru, tapi tidak perlu dilebih-lebihkan juga, kan? Sangat menyenangkan. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, bersahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Kau terlihat seperti jenis kuda poni yang ingin sekali bertemu langsung dengan penulis buku Aksi Petualangan Penantang Maut. Tidak, terima kasih. Sudah sering bertemu. Ini sesuatu yang sangat keren. Inilah sesuatu yang sangat dinantikan oleh penggemar setia. Bahkan mereka menyusun lantainya dengan teratur. Tangkapan yang bagus. Aku Quibble Pants. Senang berkenalan denganmu. Rainbow Dash. Kostummu bagus. Kau juga. Terima kasih. Bagian tersulit mencari tahu jumlah lubang panah yang tepat. Karena pada halaman 84 dari buku Batu Safir menjelaskan, dalam catatan kecilnya, jumlah panah yang ditembakkan dapat dilihat dari jumlah lubang pada dinding. Tapi, lalu pada halaman 107, penantang maut mengatakan dalam kutipannya, tembakan panah bertubi-tubi hampir tidak bisa melewati jebakan. Titik. Tapi jelasnya, penantang maut melepaskan tembakan panah dan jumlah panah yang benar adalah 20. Aku senang bertemu denganmu. Walaupun aku tahu konvensi ini akan seru, akan lebih menyenangkan saat kau bersama seseorang yang mengenal penantang maut. Aku mengerti maksudmu. Sangatlah sulit menemukan kuda poni yang memahaminya. Aneh, kita baru ceritakan kisah dari trilogi pertama. Setelah makan siang, kita bicarakan sesuatu dari buku yang lain. Wow. Tunggu dulu. Tidak ada buku lain. Tentu saja ada. Penantang maut dan perjalanan menuju menara menakutkan dan banyak wajah. Tolong sudahlah. Jangan kau sebutkan judulnya. Aku tidak bilang buku itu tidak ada. Aku bilang aku tidak ingin mencari tahu tentang isinya. Kenapa? Karena ceritanya jelek. Maksudku tidak ada yang menarik setelah judul Cincin Takdir yang tersimpan di dalam kerajaan kecil yang masuk akal ceritanya. Apa? Yang aku tahu sebenarnya adalah bahwa semua cerita dalam buku itu 100% benar. Dan dari mana kau tahu itu? Aku tahu saja. Iya, itu perdebatan murahan. Kenapa kau datang ke acara ini jika tidak suka pada penantang maut? Aku tidak membenci penantang maut. Seri pertamanya sangat cerdas dan keren. Dan sangat menarik. Dari sebuah buku petualangan yang dapat melukiskan pandangan diri sendiri. Dan ironis pada saat yang bersamaan menghargai karya seni tanpa ada pendapat miring. Karena itulah alasanku datang ke sini. Untuk bertanya pada A.K. Yearling. Secara detail. Kenapa dia bisa laku keras dan mengubah karya buku berikutnya. Menjadi cerita aksi yang tidak mungkin dilakukan. Hal itu harus aku ketahui sendiri darinya. Baik, sekarang aku tahu. Kau memang aneh. A.K. Yearling itu hebat dan bahkan buku penantang maut yang baru diterbitkan lebih baik dari yang sebelumnya. Wow, baiklah. Ya, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa berteman dengan kuda poni yang percaya bahwa hal yang tidak mungkin itu mungkin jika penantang maut yang melakukannya. Tidak masalah, karena aku tidak pernah bisa berteman
berteman dengan kuda poni yang hanya berpikir pada sesuatu yang mungkin hingga dia berpaling dari pahlawan yang paling keren sepanjang masa. Tidak masalah. Tidak masalah. Dengar, beritahukan pada Eke Yearling bahwa Rainbow Dash ada di sini dan butuh bantuannya untuk meyakinkan kuda poni yang sok tahu bahwa semua yang dilakukan penantang maut bukan hal yang sebenarnya. Rainbow Dash? Eke, aku harus bicara padamu, ini penting. Jangan di sini. Sekarang katakan padaku ada apa? Apa soal Kebeleran? Kau bertemu dengannya? Apa? Bukan. Tapi ada kuda poni di bawah sana yang berpikir semua cerita yang kau buat setelah buku pertama adalah tidak nyata dan buruk. Dan aku ingin kau menolongku buktikan padanya bahwa semua itu mungkin untuk dilakukan. Aku punya yang lebih besar menungguku dibandingkan penggemar yang tidak puas. Wow. Jimat Kulakan. Dan Kebeleran menginginkannya. Tapi jimat ini baru kuncinya. Harta karun sebenarnya tersembunyi dalam kuil kuno. Peti 7 sisi dari Chico Mastok. Kebeleran ingin menjualnya pada penawar yang lebih tinggi. Karena itulah aku harus menemukannya lebih dulu. Iya, sepertinya ini petualangan penantang maut seru lainnya. Tapi kenapa kau ada di sini? Karena aku belum temukan kuil itu, tapi kuil itu adalah tempat raman bagiku dan jimat ini. Tempat itu penuh penjaga dan jika aku terkena masalah, aku bisa berbaur dengan pemeran pengganti dari penantang maut. Apa yang bisa aku bantu? Awasi saja semua hal yang mencurigakan. Aku mengerti. Apa kuda poni yang hanya suka buku pertamamu itu bisa dianggap cukup mencurigakan? Hanya penasaran. Aku merasa semua keluhan di antara musuh-musuhku ini sangat mengganggu. Di mana tempat bagi Kebeleran? Aku tidak melihat kesamaan di sini. Ayo, kita cari si penantang maut dan jimat Kulakan. Aku tidak ingin habiskan waktu lebih lama di tempat buruk ini. Oh, rupanya si kuda poni yang mengira semua hal tidak mungkin bisa terjadi asal penantang maut yang melakukannya. Maaf, Quibble. Aku punya tugas lebih penting dibandingkan berdebat dengan kuda poni yang berpikir hal hebat itu tidak nyata. Tidak, tunggu dulu. Aku ingin dengar bagaimana kau merasa bahwa dalam kutukan Ratu Hutan, penantang maut bisa selamat jatuh dari air terjun setinggi 60 tingkat setelah mengalami cedera patah sayap selama 6 kali berturut-turut. Jelas sekali sayapnya tidak patah. Kebeleran. Lihat, itulah karakter yang keren, latar cerita yang keren, motivasi yang bagus. Tidak. Kebeleran di sana. Ya, tentu saja. Dia juga ada di sana, bahkan di sana. Dan di sebelah sana. Kau mau kemana? Dan kita kehilangan dia karena... Penantang maut bilang bahwa Kebeleran datang ke acara ini untuk mencuri jimat Kulakan dan aku baru melihatnya dan anak buahnya itu ke arah sini. Baiklah, aku akan kembali ke dalam. Terlalu banyak keanehan di luar sini untuk kita berdua. Aku tidak tahu apa rencana dari penantang maut. Tapi jika dia ceritakan pada kalian berdua tentang rencanaku mencuri jimat itu, kau pasti anak buahnya. Kebeleran! Kau mau bilang apa sekarang, Quibble? Ini rencanamu untuk membuktikan buku karya penantang maut memang nyata? Lalu kau membeli buku pengalaman penantang maut petualangan? Sungguh? Apa? Tidak. Lihat sekeliling kita. Poni bayaran, Kebeleran. Hutan yang sangat dalam. Ini sungguhan. Benar. Kita sungguhan ditangkap oleh Kebeleran. Tolong, aksen pria ini menurutku sangat lucu. Jangan marah ya. Jadi apa rencananya di sini? Kau menculik kami dan membawa kami entah kemana. Karena... Kuil Chico Mastok berada di dalam hutan ini. Setelah aku menemukannya, peti 7 sisi akan menjadi milikku. Aku hanya butuh jimat Kulakan untuk membukanya. Dan si penantang maut memiliki jimat itu. Maka kau membuat rencana rumit untuk memancing dia masuk ke dalam hutan dan menukar jimat itu dengan kami. Aku tidak akan menyebutnya terlalu rumit, tapi iya. Baik, habislah kita. Kerja bagus, sungguh sangat luar biasa.
Dengarkan kawan, kau ambil saja uangnya. Tapi aku tidak... Boleh pergi kemana-mana. Kau mungkin tidak setuju dengan rencanaku, tapi aku yang berkuasa di sini. Aku ragu. Dan kuperintahkan kau tetap di sini hingga penantang maut datang menyelamatkanmu. Dan jika dia ingin kau tetap selamat, dia harus berikan jimat itu padaku. Ikat mereka. Kunci Griffon. Ternyata kau tahu bukti lanjutan bahwa kau anak buah dari penantang maut. Atau pembaca setia. Dan sekarang aku akan lanjutkan pencarian kuil itu. Jangan pergi kemana-mana. Dengarkan, jika aku pura-pura percaya pada omong kosong ini, apa kau akan menghentikan para penjahat poni palsu di sana? Mereka tidak akan mendengarkanku. Mereka menculik kita berdua. Wow, jadi kau akan mengikuti cerita itu? Oh, baiklah. Kita berada di dalam petualangan sang penantang maut. Bah, Apa itu? penantang maut. Untung saja kami ada di sini. Menyebar. Kita tidak boleh membiarkan penantang maut menolong mereka berdua. Kalian berempat? Maksudku, bukankah harusnya salah satu dari mereka tetap di belakang untuk menjaga kita? Oh, tunggu dulu, tidak. Karena itu akan menjadi petualangan buruk bagi penantang maut. Tidak masalah. Kita tidak bisa lepas dari kunci Griffon sebelum mereka kembali. Baik, cukup hebat juga. Cepat, kita harus keluar dari sini dan peringatkan penantang maut. Tidak perlu. Antarkan aku ke hotel dan kau bisa lanjutkan permainan penggemar kuda poni dan berburu harta karun di luar sini sepanjang hari. Baik, kita anggap saja ini aksi petualangan penantang maut. Satu-satunya cara kembali ke konvensi itu dengan melewati jalan itu. Jadi ikuti aku dan aku akan mengantarmu. Setuju? Baiklah. Mungkin jika aku meninggalkanmu di dalam hutan, kau baru akan percaya. Yang membuat penantang maut tidak berdaya, yang kita juga tahu bahwa itu adalah bohong. Itu menjelaskan cerita bohong tentang penantang maut dan perjalanan menuju ke menara menakutkan. Sekarang masalahnya dengan buku lanjutannya akan menjadi lebih... Oh, benar. Petualangan penantang maut belum lengkap tanpa jembatan gantung yang rapuh. Dengar, aku berpura-pura ini sungguhan. Tapi apakah petualangan ini benar-benar aman? Apakah semua ini terlihat nyata bagimu? Ini kan yang kita inginkan dalam cerita petualangan penantang maut? Jika ini memang petualangan penantang maut, aku yakin aku menginjak bagian yang salah karena kesalahanku sendiri. Untung saja, ini hanya petualangan palsu. Setidaknya kita tahu semua hal ini tidak akan membuat jembatan runtuh. Kau harus ambil uangmu kembali. Kau masih saja meragukan itu. Itu sangat hebat. Aku pikir aku setelah itu kau dan kita terbang. Wow. Dan aku berpikir kau di mana? Setelah itu kau melayang dan aku sedang berada di air dan bebatuan itu. Wow. Iya, jika kau baca itu dalam buku mungkin akan berpikir itu tidak nyata. Baiklah, aku setuju kali ini. Maksudku kita bisa saja celaka. Kita bisa saja celaka. Aksi petualangan apa ini? Maksudku itu bisnis yang buruk. Apa yang dipikirkan para kuda poni itu? Sekarang, kami ingin berterima kasih kalian sudah kabur. Karena kalian telah menuntun kami menuju ke kuil Chico Mosta. Pastikan ikat yang kuat kali ini. Kita tidak boleh biarkan mereka kabur lagi. Kau tidak akan lolos dari masalah ini. Benarkah kau yang menuntunku ke kuil ini? Dan penantang maut terlalu baik untuk membiarkan teman-temannya. Dan jimat itu pasti jadi milikku. Apa? Tidak ada komentar pedas kali ini yang menjelaskan betapa bodoh rencanaku? Sepertinya ini bukan bagian dari petualangan penantang maut. Benar begitu? Akhirnya. Ini adalah penculikan murahan oleh kawanan kuda poni yang tidak tahu cara membuat petualangan ini dengan memikirkan tingkat keselamatannya. Apa yang terjadi dengan jembatan itu? Kami ada dalam masalah serius. AA akan kulaporkan kalian semua. Benar, aku tidak tahu akan melapor pada siapa, tapi yang jelas pada poni penting.
Oh, dan semua pengalamanku tidak membuktikan apapun kecuali aku benar. Tapi sesungguhnya kejadian ini memiliki ciri petualangan payah penantang maut. Quibble? Diam, aku sedang bicara. Lokasi hutan asli, centang. Rencana serangan penjahat yang rumit, centang. Kejadian acak yang dipastikan membawa kita pada kejadian berikutnya, centang. Hati-hatilah kalau berjalan. Dengar teman, aku tidak menerima perintah dari aktor panggung yang belajar akting dari sekolah penjahat super dengan gaya bicara yang aneh. Satu hal yang kurang dari kekacauan ini adalah semacam monster raksasa Ahui Zoto. Dan aku merasa itu tidak ada dalam petualangan ini. Kau sungguhan? Ini sungguhan? Ini sungguhan! Aku sudah bilang padamu untuk memberitahukan hal yang mencurigakan, bukan melakukan petualangan tanpa mengajakku. Oh, wow, kau sungguhan? Kau berteman dengan dia? Berkenalannya nanti saja. Sekarang kita harus... Keluar dari sini, benar. Terima kasih. Sebenarnya tidak. Apa? Kita tidak bisa pergi tanpa harta karun itu. Dan mungkin kita harus cepat sebelum teman kita semakin mendekat. Wow. 7 pintu, 7 kunci. Salah satunya menuju pada harta karun itu. Sebaiknya tidak kupikirkan tujuan pintu yang lain. Ya, tipuan kuda poni biasa dan ancaman palsu. Yang harus kau lakukan adalah... Mungkin kau harus biarkan penantang maut mencari tahu caranya? Oh, permisi. Bukan itu. Apa dia selalu begitu? Iya, tapi biasanya dia benar. Jadi menurutmu pintu yang mana? Akhirnya, lihat. Setiap pintu memiliki kesamaan dengan pintu lainnya. Keduanya ini memiliki gambar kuda poni melawan ular. Keduanya ini Pegasi bertarung melawan Griffon. Keduanya ini unicorn bertarung dengan beruang. Tapi yang satu ini... Ada gambar alicorn di dalamnya. Ini satu-satunya yang tidak punya pasangan. Bagaimana aku tidak melihat itu? Aku sendiri bertanya-tanya sejak buku keempat. Peti 7 sisi dari Chico Mostak. Teman-teman. Jalan keluarnya tertutup rapat. Bagaimana keluar dari sini? Di sana. Sungguh, apa kau pernah melarikan diri dari puncak kuil? Kita harus gendong Tuan Kritikus petualangan ini bersama kita. Kita terlalu lambat. Kita tidak akan berhasil. Teman-teman. Kurasa aku dan Rembodes yang menemukan semua ini. Hindari dia. Kau tidak bisa melewatinya. Melewatinya? Apa kau sudah gila? Kalau Quibble bilang begitu, kita harus melewatinya. Kalian berdua gila. Kau bilang lewati dia. Aku bilang hindari dia. Dan aku bilang diam. Kesini, aku mendengar mereka. Baiklah, aku mengerti. Ayo kita buat harta karun palsu dari lumpur dan batu. Berikan itu pada Kaibeleren. Setelah itu saat... Tidak semua rencana penantang maut harus rumit ini. Sungguh, aku mendengar mereka. Aku akan menangkapmu, penantang maut. Tidak sepenuhnya asli atau penuh inspirasi, tapi cukup berhasil. Siapa namamu? Salah satu penggemar. Ada tangga di sisi kuil yang mengarah ke jurang. Aku sarankan kalian berdua bawa mereka dan mengarah ke barat. Bagaimana denganmu? Aku akan bawa ini ke museum. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak akan berhasil tanpamu, tanpa kalian. Jadi, mungkin buku selanjutnya bisa lebih nyata supaya aku bisa memberi pujian. Aku masih tidak menyukainya. apa? Bagaimana kau Tunggu, bisa?
sabar dulu. Sebelum kita bertengkar lagi, kurasa akhirnya aku sadar. Aku senang penantang maut menyelesaikan teka-teki dan menggunakan akalnya untuk mengatasi suatu keadaan. Dan dia melakukannya dengan lebih nyata dibandingkan buku ceritanya. Kau suka penantang maut yang berani dan sangat luar biasa. Dan selalu bisa lolos apapun yang terjadi. Baiklah. Dan tidak masalah. Mungkin kita tidak sepakat tentang apa yang membuat penantang maut itu hebat. Tapi kau sangat hebat. Maksudku, caramu menyelamatkanku di jembatan. Wow, dan cara melarikan diri dari dalam kuil. Kau, Rainbow Dash, sangat menakjubkan. Ya, bukan aku yang menemukan harta karun itu sebelum penantang maut menemukannya. Mungkin kau punya selera buruk tentang buku, tapi kau sendiri cukup cerdas. Di dalam otakmu itu, teka-teki terpecahkan dengan cara yang unik. Kurasa kita tidak harus menyepakati semua hal untuk bisa akur. Teman? Tentu saja, teman. Menurutmu Eke Yerling akan pertimbangkan aku sebagai penulis buku cerita selanjutnya? Maksudku aku bisa menjelaskan dengan baik. Maksudku contohnya saja pada petualangan kedua terdapat karakter gelap. Aku tidak ingin menyebutkannya sekarang karena itu bagian sudah aku tulis dalam karangan penggemar. Aku tidak ingin kau untuk, bukannya aku bilang kau akan mencurinya, tapi maksudku adalah hal ini juga bisa berjalan serasi dengan kemampuanku memecahkan teka-teki. Kecuali jika setiap teka-teki terpecahkan akan membuka gerakan karate yang baru. Pikirkan saja seperti itu, benar kan? Aku bangga pada diriku. Aku yakin dia pasti mau. Maksudku aku akan menulis sekitar 800 halaman. Kuibel? Maaf.